Silakan satu orang dibimbing temannya untuk membaca doa. Saya Bu. Baik, kepada teman-teman silakan dibimbing. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Baik, dengarkan namanya. Sana ibu akan mengabsen. Sri Syahdiana, Wahid Aziza, Israyanti, Nurfani Malana Tudiana, Almeida Laman, Mulyani Islamiyah, Intan Tinawati, Tirta, Muhammad Wahid, Mubilatul Lasmi. Ada yang tidak disebut namanya? Sebut semua Bu. Baik. Ada yang tahu kita akan belajar apa pada hari ini? Tidak, Bu. Baik, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang sikap bersatu dalam keberagaman. Ada yang tahu apa itu sikap bersatu? Tidak, Bu. Baik, sikap bersatu adalah sikap atau perilaku berkumpul. Berkumpul atau bergabungnya seseorang menjadi suatu tanpa memandang perbedaan agama, kasta, dan warna kulit. Nah, sebelum Ibu lanjut menjelaskan, Ibu akan menyampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun kompetensi inti kita itu ada 4. Yang pertama itu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua itu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara. Yang ketiga itu memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat lain. Adapun kompetensi yang keempat yaitu menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam pada yang estetis, dalam tindakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Selanjutnya, kompetensi dasar KD-nya yaitu pertama, KD 1.4. KD 1.4 ini isinya mensyukuri makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Adapun indikator dari 1.4 ini adalah 1.41. Isinya yaitu menerima keberagaman di lingkungan sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Nah, indikator pencapaian KD 1.4 yang kedua yaitu 1.42. Isinya yaitu mengamalkan makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Nah, adapun KD yang kedua itu 2.4. Isinya yaitu melakukan sikap kerjasama sebagai wujud bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Adapun capaian indikator dari 2.4 ada 2. Yang pertama itu menerapkan sikap kerjasama sebagai wujud bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Isi yang kedua itu kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Oke. KD yang ketiga yaitu KD 3.4. KD 3.4
ini isinya memahami makna bersatu dalam keberagaman lingkungan sekitar. Indikator pencapaian dari karir 3 yang ini ada 2 juga. Yang pertama itu mengetahui makna bersatu dalam keberagaman lingkungan sekitar. Yang kedua itu mengidentifikasi sikap bersatu dalam keberagaman lingkungan sekitar. Karir yang keempat yaitu karir 4.4. Karir di 4 ini indikator pencapaiannya itu ada 2 juga. Yang pertama itu menjadikan daftar sikap bersatu dalam keberagaman lingkungan sekitar. Yang kedua mendiskusikan sikap bersatu yang ada di lingkungan sekitar. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, lanjut. Adapun tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita ini ada 3. Yang pertama itu dengan berdiskusi siswa dapat mengidentifikasi contoh sikap bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua itu dengan mengaplikasikan penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi makna sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Yang ketiga itu dengan berdiskusi siswa dapat membuat daftar sikap bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Oke, Ibu lanjut ke sikap bersatu keberagaman itu adalah suatu perilaku berkumpul atau bergabungnya seseorang menjadi satu tanpa memandang perbedaan agama, ras, suku, berdasarkan tujuan tertentu. Sikap bersatu dalam keberagaman dimiliki oleh seluruh bangsa yang tergambar dalam semboyan bangsa Indonesia. Apa semboyan bangsa Indonesia? Pancasila. Salah. Bineka. Jadi semboyan bangsa Indonesia yaitu Bineka Tunggal Ika. yang artinya tahu apa saja bersatu? Apa saja? Iya, semua yang anak-anak sebutkan salah satu contoh sikap bersatu dalam keberagaman sehari-hari. Nah, adapun cara menerapkan sikap bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama bisa dari toleransi. Ada yang tahu arti toleransi? Tidak menghargai. Ya, itu sekali saling menghargai. Yang kedua itu menghargai dan menghormati suku, agama, dan serta ada yang tahu apa dari toleransi? Ada perbedaan. Ya, betul. Itu salah satu manfaatnya. Jadi manfaat dalam toleransi ini kita diajarkan untuk sama-sama menghargai teman-teman sekitar kita yang berbeda agama, ras, suku, warna kulit. Oke, baik sekali. Nah, Ibu akan mencontoh salah satu sikap bersatu di rumah dan di sekolah. Salah satu contoh sikap bersatu di rumah yaitu saling mengingatkan dan melaksanakan ibadah. Nah, sedangkan di sekolah itu mengikuti kegiatan kerja bakti, menghargai pendapat keluarga dan ketika bermusyawarah. Ada yang mau ditambahkan dalam contoh-contohnya? Kalau tidak ada, Ibu yang akan tunjuk. Contoh sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan rumah dan sekolah. Ada yang bisa kasih contoh? Baik, kepada saudara Israyanti. Dalam lingkungan keluarga itu saling kerjasama untuk saling membantu, kerjasama dalam kita. Ya. Kepada Rashi.
Sudah, Ibu. Kelompok pertama, 2 dan 3. Tiga. Oke, kita akan membagikan angka PD-nya. Kelompok pertama. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, Ibu kasih waktu selama 5 menit untuk menjawab ya anak-anak. Kalau ada yang ditanyakan, silakan bertanya saja. Oke, sudah selesai anak-anak? Pakai buku. Oke, Ibu akan melihat. Nah, jawabannya sudah bagus. Ada yang ingin mempresentasikan? Oke, kepada Israyanti, silahkan naik, Nak. Jadi saya akan membaca hasil kerja kelompok saya. Pertama, Rani dan Siti dan Rayu bermain lompat tali. Edo, Penny, dan Udin bermain kelereng. Teman yang lain sedang membaca buku atau bermain bekel. Saat sedang asik beristirahat, tiba-tiba hujan pun turun. Mula-mula hujan turun, rintik-rintik, lama-lama makin deras. Mereka pun bergegas merapikan semua alat permainan mereka. Bersatu untuk saling membantu merapikan mainan. Mereka lalu masuk ke dalam kelas. Bagaimana caranya mereka dapat beraktivitas dalam kelas dengan leluasa? Mereka bersatu saling membantu menggeser meja dan kursi sehingga dari sisi ruangan ini ruang kelas terlihat lebih rapi. Mereka dapat melanjutkan aktivitas bermain dengan nyaman. Ketika hujan turun, mereka bersama-sama melakukan semua mainan. Mereka melakukan untuk kepentingan bersama. Tidak ada yang mengurus, saling membantu. Mengapa Rani dan teman-teman saling membantu? Mengapa sikap saling membantu itu penting? Apakah manfaat dari sikap tersebut? Diskusi. Nah, jawaban saya sikap bersatu. Merapikan ruang kelas dan manfaatnya agar bisa bermain bersama. Oke, baik. Berikan aplaus untuk temannya. Satu sini ada yang ditanyakan? Ya, ada Ibu. Baik. Karena tidak ada, Ibu akan menutup pembelajaran pada kita pada hari ini. Kepada anak-anak sekalian, apakah ada yang menyimpulkan? Ayo anak-anak simpulkan. Kepada Ika, saya persilahkan. Ayo nak simpulkan. Baik Bu, saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu kita kan belajar tentang sikap bersatu dalam keberagaman. Dan contohnya itu kalau dalam lingkungan rumah kan ada namanya kesatuan, yaitu contohnya saling melindungi sesama keluarga. Dalam lingkungan masyarakat sikap bersatunya itu contohnya bergotong royong, artinya bekerja sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, bagus sekali. Semuanya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, sikap bersatu dalam keberagaman itu saling menghormati sesama teman. Tidak membeda-bedakan dari warna kulit, ras, agama, suku anak, dan adat istiadat. Oke, baik. Karena kalian sudah paham, Ibu akan mengakhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu orang mau memimpin doanya, Ibu. Sebelum kita pulang, marilah kita
sama-sama membaca doa pulang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.